Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Rabu 24 Februari 2021, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini akan datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ketika kita sedang berkendara di jalan raya, tentu kita akan menemukan begitu banyak rupa rambu-rambu lalu lintas. Misalnya saja tanda dilarang parkir, tanda bahwa sebentar lagi akan ada perempatan jalan atau pertigaan, tanda kita akan belok ke kiri atau ke kanan, tanda bahwa di dekat situ ada rumah ibadah atau jembatan dan lain sebagainya. Atau di ruangan-ruangan tertentu kita juga akan melihat begitu banyak tanda, misalnya tanda dilarang merokok. Atau yang paling mudah adalah kita seringkali juga membuat tanda-tanda tertentu yang kita tujukan untuk orang-orang di sekitar kita. Misalnya saja ketika kita menaruh jari telunjuk kita di depan bibir, kita memberi tanda kepada orang di sekitar kita untuk diam atau membuat situasi yang hening. Oleh karena itu, makanya orang-orang yang berada di sekitar Yesus pada masa itu juga ingin diberikan suatu tanda agar mereka juga dapat mengetahui dengan mudah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka masih meragukan bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias, utusan Allah yang dijanjikan oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan bangsa Israel. Meskipun ada begitu banyak tanda, entah itu mujizat maupun ajaran-ajaran yang diberikan Yesus selama masa berkaryanya di tengah-tengah bangsa Israel ini, namun mereka tetap juga meragukan kebenaran mengenai diri Yesus. Oleh karenanya mereka disebut oleh Yesus sebagai angkatan yang jahat, dan mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Dikatakan pula bahwa Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya bagi orang-orang Israel pada masa itu, apabila mereka sungguh-sungguh mengetahui tentang siapa Yesus sebenarnya. Karena tanda bagi mereka ini adalah Anak Manusia itu sendiri, yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Pada bacaan yang pertama, kita mendengarkan kisah mengenai Yunus yang datang mewartakan suatu pertobatan kepada bangsa Niniwe. Ini menjadi suatu perbandingan mengenai kedegilan hati antara orang-orang Niniwe dan juga angkatan-angkatan atau orang-orang yang berada di sekitar Yesus pada masa itu.
Orang-orang Niniwe meskipun begitu dekil hati mereka, namun ketika mereka mendengarkan pewartaan Nabi Yunus, mereka langsung melakukan tindakan-tindakan pertobatan, entah itu melalui puasa lahiriah maupun juga melalui pertobatan batin. Padahal Nabi Yunus tidak pernah membuat satupun mujizat yang begitu hebat di tengah orang-orang Niniwe. Inilah yang menjadi bahan perenungan kita di masa Prapaskah ini. Apakah kita adalah tipikal orang seperti orang-orang Niniwe atau angkatan jahat yang berada di sekitar Yesus? Dengan merenungkan itu, maka kita mampu menyadari dan kita dapat memberikan diri kita untuk menuju pada jalan pertobatan. Karena dengan cara pertobatan itulah kita dapat kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga bacaan-bacaan pada hari ini dapat menyadarkan kita dan memupuk semangat pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.